Puji Tuhan, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita dalam Suara Pastoral hari ini, renungan singkat dengan tema kerendahan hati. Nah, saudara-saudara, kita akan baca dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 6. Demikian firman Allah. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saudara-saudara, banyak orang berpikir bahwa merendahkan diri mereka di hadapan orang lain merupakan salah satu tanda kerendahan hati seseorang. Benarkah demikian? Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita belajar dari Rasul Paulus yang merupakan contoh terbaik bagi kita setiap umat Tuhan, mengenal bagaimana caranya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara yang benar, yaitu belajar dari kehidupan Paulus dengan kerendahan hatinya. Dikatakan dengan semua masa lalu dan latar belakangnya yang gelap, Paulus tidak pernah mengerdilkan arti dirinya di hadapan Tuhan dan mengatakan kepada Tuhan bahwa ia adalah orang yang sangat berdosa dan hina. Sebaliknya, saudara kasih dalam Tuhan, dikatakan Paulus terus-menerus mengatakan dengan sikap rendah hati tentang kasih karunia yang sudah Tuhan limpahkan dalam kehidupannya. Dikatakan, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Terdapat di dalam kitab 1 Timotius pasal yang ke-1 ayat 12 dan 13. Nah saudara, apa yang dapat kita lakukan untuk membangun sikap hidup yang rendah hati seperti Paulus? Yang pertama, mematikan keakuan. Hal pertama yang harus kita lakukan agar dapat memiliki sikap rendah hati adalah mematikan keakuan kita. Kita harus menolak untuk menempatkan diri kita dan kepentingan kita sebagai prioritas utama. Sebaliknya, kita harus selalu mendahulukan kehendak Tuhan dalam setiap apapun yang terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, mengejar kerendahan hati. Saudara, penting bagi masing-masing kita untuk mati terhadap keinginan diri sendiri. Kita harus menolak untuk mengandalkan diri sendiri dan mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap keadaan dan masalah yang kita hadapi. Firman Allah mengatakan dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 15 berkata, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Lalu saudara kasih dalam Tuhan, bagaimana dengan diri kita? Kita harus sepenuhnya mengandalkan kepada Tuhan. Jika kita ingin hidup dengan sikap rendah hati yang benar-benar murni, kita harus mengandalkan Tuhan dalam setiap keadaan, di setiap waktu. Tuhan senantiasa menyediakan yang terbaik bagi anak-anaknya dari perbendaharaan yang tak terbatas. Ketika kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada anugerah dan kebaikannya secara terus-menerus, maka rasa percaya diri kita dalam Tuhan akan bertumbuh. Sangat penting juga bagi kita untuk menjaga terhadap segala hal yang dapat membuat kita menjadi sombong, seperti kekayaan, prestasi, pangkat dan jabatan, pujian, pekerjaan, hubungan dengan pribadi tertentu, dan lain sebagainya. Saudara, perlu kita waspadai bahwa hal-hal yang dapat membuat kita menjadi sombong berbeda-beda. Kita sendiri yang tahu daerah-daerah rawan mana yang patut kita waspadai dan mulai menjaga jarak untuk menjaga sikap rendah hati kita. Kiranya renungan ini boleh menguatkan kita untuk kita tetap menjaga hati kita untuk tetap rendah hati. Tuhan Yesus memberkati saudara kasih dalam Tuhan, dan selamat berlibur. Saya percaya berkat Tuhan selalu
ada dalam kehidupan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh mendengar renungan firman Tuhan, kami boleh diberkati, kami dikuatkan. Berkati Tuhan dalam setiap kegiatan kami hari ini maupun liburan kami. Kiranya Tuhan selalu menyertai setiap kehidupan kami, baik pribadi maupun rumah tangga, keluarga kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.